Shalom teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali akan beribadah bersama, tapi secara daring. Karena itu teman-teman remaja diharapkan dapat mengikuti ibadah hari ini seperti ibadah di gereja, tanpa melakukan aktivitas lainnya ketika beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Meskipun di hari Minggu ini kita nggak bisa bertatap muka nih ya satu sama lain, tapi kalian harus tetap yakin dan selalu berdoa agar COVID-19 ini segera selesai gitu kan ya, supaya kita bisa hangout lagi, bisa ketemu sama teman-teman lain. Nah, untuk mengawali kebaktian hari Minggu ini, aku mau ajak kalian buat pujikan. Aku mau satu lagu supaya kalian tetap ingat akan kesetiaan Tuhan terhadap kita, atas pengorbanan Tuhan terhadap kita. Sungguh indah.
sedang naikkan syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah ini. Biarlah kita siapkan hati kita, teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan semua remaja GKI Sulung. Kita mulai ibadah ini dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan kita semata-mata datang daripada Allah. Allah Bapa kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan di dalam segala pemeliharaannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum tiba waktunya kita mau memasuki firman Tuhan, aku mau ajak kalian buat memfokuskan diri kalian pada Tuhan, menyerahkan diri kalian sepenuhnya pada Tuhan, agar firman pada hari ini kita dapat mengerti apa yang dimaksudnya. Lord, I give you my heart. Lord
Saudara, mari kita berdoa sebelum memulai firman Tuhan. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka dari Yeremia 20. Kita buka Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah ya mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, hari ini kita bahas tentang tema, yaitu tentang spread the holy fire. Saudara, mengingatkan saya kepada sebuah cerita baru-baru ini, ya, yang mungkin teman-teman perhatikan ada di sosial media, yaitu tentang satu tokoh kartun dalam kartun Upin Ipin, ya, yaitu Fizi, ya. Saudara, di sana kita tahu sekali bahwa Fizi ini dikenal baru-baru ini karena dia harus membuat klarifikasi minta maaf. Fizi harus minta maaf gara-gara 1-2 dialognya dalam kartun Upin Ipin itu dikira sangat menyinggung, ya, menyinggung orang tua Upin dan Ipin. Nah, saudara, gara-gara celotehan Fizi saat itu, akhirnya netizen, orang-orang mulai berkomentar dan harus mulai menilai seperti apa Fizi ini. Dan akhirnya sampai-sampai kalau kita lihat juga, ya, sampai YouTuber, ya, yaitu Deddy Corbuzier ini membuat kayak Q&A gitu ya, bareng-bareng sama Fizi. Kan ngobrol-ngobrol dan klarifikasi, Fizi harus minta maaf. Saudara, menarik sekali buat saya, kenapa seorang Fizi yang sebenarnya nggak real hidup di dunia ini, dan dia cuman karakter bikinan orang, dialognya pun dibikinin orang, tapi dia harus sampai minta maaf. Kenapa Fizi bertanggung jawab dengan dialog yang sebenarnya tidak ingin dia ucapkan, tapi dibuat sama orang? Sampai memang seperti itu, kadang suara orang-orang di sekitar kita itu sangat kuat sekali mempengaruhi kita, sehingga membuat kita terpengaruh luar biasa. Gara-gara komennya, pendapatnya, kita harus melakukan sesuatu. Gara-gara dia ngomong gini, aku harus melakukan sesuatu. Saudara, kita pun seorang remaja ketika mau menyuarakan kebenaran firman Tuhan, kita juga kadang-kadang dipengaruhi oleh suara-suara di sekeliling kita.
Oh kalau dia komen gini, oh kalau dia pendapat kayak gini, aduh tapi nanti kalau aku diomongin gini komentar-komentarnya, gimana ya? Apakah aku akan terus menyebarkan firman Tuhan atau bagaimana? Dan memang omong-omongan kayak gitu saudara, tidak bisa dipungkiri kadang itu juga menyebalkan hati kita dan mengganggu. Nah karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tangguh dan akan selalu tangguh ketika kita menerima penolakan ataupun ada suara-suara bising yang akan di sekeliling kita mengganggu dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini ada 2 cara yang mau kita pelajari bersama untuk kita mengatasi hal itu. Yang pertama, saudara, meskipun suara di luar itu bising, ingat yang pertama, dengarkan isi hati. Kalau engkau mau memperhatikan, kita harus kenal dulu siapa itu Nabi Yeremia. Yeremia ini dikenal sebagai nabi yang meratap karena kita tahu sepanjang isi kitabnya, isinya itu cuma ratapan ya, sensitif sekali. Kemudian dikenal dengan nabi yang suka nangis. Pokoknya dia ini sifatnya wataknya itu sangat melan sekali. Ya. Ditambah saat itu hatinya sangat hancur karena ternyata orang Israel juga mengalami penghukuman Allah akibat ketidaktaatan mereka. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam kitab yang dia tulis di Yeremia 9 ayat 1, di sana dia menunjukkan kemampuannya dalam mengungkapkan rasa duka yang begitu mengagumkan. Dia katakan seperti ini, saudara. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi. Saudara, Yeremia menggambarkan betapa hancur dia, betapa meratapnya dia, betapa sedihnya dia dengan apa yang dialami oleh Israel. Dan saat itu memang Yeremia mengemban tugas yang sangat sulit, saudara, karena dia harus memandangkan pesan Allah kepada bangsa yang kita tahu sekali bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk dan susah sekali untuk taat kepada Tuhan. Dan tugas itu membuat seorang Yeremia harus menanggung siksaan fisik, caci maki, dihina, bahkan dia akan dikucilkan oleh kaum sebangsanya. Dan ini tentu adalah situasi yang tidak mudah bagi seorang Yeremia. Itu sebabnya saudara di dalam pasal yang kita baca tadi, di dalam teks kita yang di ayat pasal 20, Yeremia menuliskan di ayat 7 seperti ini. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Bahkan saudara, gara-gara pemberitaan firman ini, dia menuliskan lagi di ayat 8, sebab firman Tuhan, gara-gara firman Tuhan gitu ya, telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Kalau kau perhatikan di 2 ayat ini, itu diulang berkali-kali bahwa ini dialami Yeremia sepanjang hari. Kalau dinamakan itu dia mengalami sepanjang hari, itu artinya makanan sehari-hari Yeremia yang pasti akan dialami dia setiap hari itu adalah hinaan, olokan, caci maki, umpatan, ya, dia juga pemenjaraan dan lain sebagainya. Itu berarti saat Yeremia buka mata sampai dia tutup mata kembali untuk istirahat, itu isinya sepanjang hari cuma dihina. Mungkin kalau ada artis, YouTuber, atau siapapun ya, tokoh politik, mereka melakukan kesalahan, mungkin kita akan mencibirnya atau komentarin ya sekali 2 kali, saudara. Kemudian begitu lewat saja. Kita tidak akan seharian penuh akan ngurusin hidup orang itu, nggak bakal. Tapi beda dengan apa yang dialami Yeremia, dia ini tanpa jeda dia mengalami olok-olokan, celaan itu, hinaan itu sepanjang hari. Saudara, tentu ini menjadi situasi yang tidak mudah bagi Yeremia. Dan mungkin kalau dia bisa mengeluh, dia akan katakan seperti di ayat 9, saudara. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Nah, perhatikan saudara, dia katakan, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Saudara, ketika Yeremia rasanya mau undur, dia mau menyerah dengan keadaannya, teman dikatakan hatiku ada sesuatu yang seperti api menyala-nyala. Soalnya memperlihatkan dengan jelas sekali bahwa Yeremia tahu, dia ingat kembali apa tugas dan panggilannya,
apa yang seharusnya dia lakukan. Walaupun dia tahu kondisi yang dialaminya tidak menyenangkan, sangat tidak kondusif, sangat setiap hari membuat dia menderita, tetapi dia ingat, hatinya selalu ingat untuk apa dia melakukannya. Dia tetap memberitakan firman itu dengan berkobar-kobar, dengan penuh semangat. Saudara, meskipun suara di luar begitu bising, meskipun banyak yang bisa mengomentari, tetapi Yeremia tidak pernah tuli kepada suara hati. Saudara, mengingatkan saya kepada seorang gadis yang mungkin belakangan ini, beberapa tahun yang baru ini, mungkin teman-teman juga tahu, yaitu namanya Greta Thunberg. Ya, dia ini seorang aktivis lingkungan Swedia yang kerjanya ini mengampanyekan isu-isu terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi si Greta ini mendorong orang untuk menyadari bahwa krisis iklim yang dihadapi oleh dunia kita itu bukan ngomongin 10 atau ratusan atau ribuan tahun mendatang, tetapi saat ini sedang terjadi dan semakin parah. Nah, saudara, aksi heroiknya seorang Greta ini menjadikan dia masuk sebagai Person of the Year di tahun 2019 kemarin di dalam majalah Time. Saudara, seorang gadis kelas 9 remaja, dia masuk sebagai Person of the Year, terima penghargaan ini. Saudara, waktu dia mendapatkan penghargaan ini, yang menariknya saudara, yang komen itu nggak cuman orang-orang biasa ya, mungkin teman-teman, tetangga, saudara, enggak saudara. Tapi yang komen pun sampai Presiden US, yaitu Donald Trump. Saat Donald Trump ditemukan dalam cuitan di Twitternya, saudara, dia mengatakan, ini konyol sekali. Mendingan kamu Greta, daripada kamu pusing kampanyein isu ini, daripada kamu sibuk capek-capek nggak sekolah, gak ikut pelajaran, kemudian kamu menyuarakan kampanye capek-capek, mendingan kamu pergi aja dan nonton, ya, nongkrong-nongkrong, ya, cangkrukan sama temenmu, santai-santai lah hidup ini. Ngapain kamu kelas 9 pusingin isu kayak gini, gak usah lah. Setelah waktu Greta dapat cuitan atau komentar dari seorang presiden US, saudara, bukan orang yang gak berpengaruh ya, tapi ini dari seorang presiden, saudara. Yang terjadi itu bukan menjadi menciutkan hati Greta, tetapi justru itu tidak mengurungkan niatnya. Greta tetap mendengarkan isi hatinya, dia tahu, dia yakin sekali yang dia percayai adalah sebuah kebenaran. Sehingga dia akan terus mengumandangkan, memberitakan, mendorong, mengajak orang-orang untuk concern sama isu lingkungan hidup ini. Greta tidak terpengaruh akan suara bising yang mengganggunya. Tidak terpengaruh dengan suara siapapun itu. Karena dia tahu yang dia beritakan ini adalah kebenaran yang akan berdampak besar kepada dunia. Dan kita ingat juga, gak cuman Greta, ini sudah pernah dilakukan. Dan tidak cuma Yeremia, tapi juga pernah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus rela dihina, dia diolok-olok, ya, bahkan tidak diakui oleh sebangsanya, dia dipermalukan, dia bahkan disalibkan. Saudara, suara bising itu begitu banyak Yesus alami, tetapi tidak membuat Yesus melupakan hatinya, hati yang mengasihi orang berdosa. Saudara, karena itu jangan pernah kita mudah menyerah dengan keadaan. Ketika di luar sepertinya suara sangat bising sekali, sepertinya di luar sangat mengolok-olok, mencaci kita, ngomentarin kita sebagai orang Kristen yang mau terus bersaksi, saudara, jangan membuat itu hati kita menjadi ciut, saudara. Membuat kita, ya udahlah, aku nggak mau lagi beritakan kebenaran. Ya udahlah, aku nggak mau lagi jadi saksinya Tuhan. Saudara, tapi engkau selalu ingat, dengarkan isi hatimu. Hati yang mau taat, hati yang mau disentuh oleh Injil, dan hati yang dikuasai Roh Kudus. Saudara, meski suara di luar akan selalu bising dan akan terus bising, tapi yang tidak pernah boleh saudara lupa, dengarkan hatimu, hati yang dikuasai Roh Kudus. Cara kedua, bagaimana caranya? Yang kedua, saudara, meskipun di luar suara itu bising, tetapi engkau tidak boleh pernah lupa bahwa Tuhan selalu menyertai.
Saudara, di ayat 10 itu dikatakan seperti ini. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Nah, ini menunjukkan bahwa suara itu semakin bising bagi Yeremia. Tetapi dia katakan, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Saya bayangkan seorang Yeremia, dia ini tidak hanya diserang oleh kaum sebangsanya, orang-orang di sekitarnya, tetapi di sana dikatakan sahabat karibku. Itu berarti orang yang paling dekat dengan dia, yang mungkin sangat dia percaya. Orang-orang itu pun menunggu jatuhnya Yeremia supaya Yeremia hancur. Kalau kita lagi down, kemudian siapa sih yang kita percaya kalau bukan orang terdekat? Sahabat-sahabat kita, entah itu keluarga kita, orang-orang yang dekat sekeliling kita. Tapi ternyata ketika lagi down, Yeremia menuliskan, sahabatnya pun menusuk dari belakang, dia menginginkan Yeremia untuk jatuh dan hancur. Mungkin dalam kondisi yang seperti ini kalau kita alami, kita mungkin ya udah nggak ada yang dukung. Wah, kalau nggak ada yang dukung gini mendingan apa? Ya mendingan nyerah. Tapi yang menarik saudara, kalau engkau baca teruskan di ayat 11. Dia katakan dengan sangat kontras. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saudara, Yeremia sadar, sesadar-sadarnya bahwa Tuhan yang mengutusnya, Tuhan yang memanggilnya untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini adalah Tuhan yang menyertai. Ia bukan Tuhan yang meninggalkan, tetapi ia Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan Yeremia melewati berbagai macam hal-hal yang tidak mengenakan ini. Saudara, penyertaan Tuhan ini menjadi kunci yang luar biasa sekali dalam sepanjang Alkitab. Kalau teman-teman baca seluruh Alkitab, ya, di sana jelas sekali berkali-kali Tuhan menyatakan bahwa aku ini Tuhan yang menyertai. Kalau saudara misalnya ingat dalam Kisah Rasul ketika Paulus melakukan pelayanan di Korintus, Paulus juga melakukan pelayanan dengan tidak mudah. Dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam pasal 18 ayat 9-10 di sana dikatakan Allah berjanji menyertai. Keadaan tersulit Paulus, Allah menyertai. Atau ketika kita baca Mazmur, saudara, banyak sekali gubahan pemazmur. Salah satunya dalam Mazmur 23, dia katakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, pemazmur yakin Engkau Allah besertaku. Saudara, Allah yang menyertai. Bahkan ketika para murid harus ditinggalkan oleh Yesus ketika ia mau terangkat ke surga. Sebelum ia terangkat, Yesus pun berikan janji yang pasti, saudara. Dikatakan dalam amanat agungnya, Matius 28, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan kepada kita, ini bukan janji yang omong kosong. Ini adalah sebuah janji yang pasti bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita. Kapanpun itu, dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia ada, saudara, dia tidak pernah absen dalam hidupmu. Maka ketika hinaan, cacian itu datang, ingat, engkau punya Allah yang selalu menyertai. Engkau tidak pernah sendiri. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita nggak lupa kalau Tuhan itu beserta. Saudara, di ayat 13 dia mengatakan seperti ini. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Cara untuk mengingat bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita adalah memuji Dia. Ketika engkau memuji Allah, maka fokusmu itu berpindah tidak kepada suara yang bising itu, tidak kepada omongan orang, tetapi ketika engkau fokus kepada Allah, maka yang kau dengar hanyalah hatinya Allah, suaranya Allah. Ketika kita semakin fokus kepada Tuhan, maka suara di sekitar kita tidak akan terdengar, saudara. Karena kita tahu yang sedang kita dengarkan itu adalah suaranya Allah, bukan yang lainnya. Saya jadi ingat waktu kecil, suatu kali ketika saya masih kecil, saya pernah ke mall bersama orang tua saya, keluarga gitu ya. Nah, saat itu saudara, saya sedang suka dan minta sepeda kalau nggak salah ingat ya. Mungkin usia TK atau SD, saya pergi bersama-sama
ke mall. Kemudian sampai di mall itu kami lihat etalase sepeda-sepeda yang dijajakan ya. Kemudian saya lihat-lihat itu sambil pegangin tangan papa saya. Saya pegangin tangan papa saya, kemudian saya lihat-lihat. So saya begitu melihat sepeda-sepeda itu, wah saya terkesima sekali ya. Karena saya udah pengen sekali memiliki sepeda-sepeda itu. Wah pengen banget nih punya sepeda ya. Wah mulai mikir-mikir pengen yang mana. Wah yang ini bagus, yang ini bagus. Wah tapi yang ini modelnya dan segala macam. So saya fokus sekali dengan sepeda-sepeda itu yang saya lihat di jajakan itu. Kemudian tanpa sadar saya melepas tangan papa saya dan saya tetap fokus kepada sepeda-sepeda itu. Wah saya lihat. Selang beberapa menit saudara, kemudian saya mulai pegang lagi tangan papa saya, kemudian saya ajak ke tempat yang lain. So ketika saya mau jalan, saya ajak papa saya itu, kok saya ngerasa, loh kok nggak mau gerak ya si papa ini, kok nggak mau gerak. Saya tarik kok nggak mau jalan. Kemudian saudara, ketika saya menengok gitu ya, kemudian saya lihat, loh ternyata bukan bapak saya saudara, ternyata bapaknya orang. Wah saudara, saya langsung kaget, loh kok bapak saya ganti ya. Nah saudara, kadang karena saya fokusnya sama sepeda itu membuat saya melepaskan tangan papa saya. Dan kadang kita pun seperti saya yang mungkin terlalu fokus dengan suara-suara bising di luar, sehingga secara tidak sadar mungkin kita mulai melepaskan tangan Allah, kita melepaskan tangan Tuhan yang membuat kita melupakan sebenarnya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara, mungkin saat itu kita merasa Tuhan membiarkan kita melewati ini sendirian. Kita merasa Tuhan membiarkan kita untuk menjalani yang tidak enak ini sendirian. Ketika saya sadar bahwa yang saya pegang itu bukan tangan papa saya, kemudian saya lihat ternyata di ujung lain sebelah sana, papa saya itu lagi ngamatin dari jauh, saudara. Kemudian dia sambil ketawa-ketawa. Ternyata walaupun saya melepas tangan papa saya tidak benar-benar pergi meninggalkan. Dia tetap memantau saya, dia tetap memperhatikan apakah saya baik-baik saja. Meskipun itu tidak saya genggam tangannya, tetapi dia tetap perhatikan hidup saya. Saya ngapain, saya liatin apa, saya sebahagia apa dengan sepeda itu, dan seterusnya. Saudara, tentu melebihi papa saya. Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan selalu jelas-jelas tidak pernah meninggalkan. Dan dia selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Orang lain mungkin bisa meninggalkan. Orang lain mungkin akan ada saatnya tidak mau mendukung, saudara. Tetapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan, yaitu Allah, Tuhan kita. Dia beserta dengan kita. Seharusnya kita sama-sama belajar. Kalau kita mau hidup kita memberitakan kebenaran, mau hidup kita terus memberitakan Injil Tuhan, untuk spread the gospel itu, spread the holy fire itu, maka ketika kita bagikan info yang benar, pakai sosial media kita dengan bersaksi, untuk bersaksi, tidak takut akan ocehan orang-orang di luar sana. Ingat selalu Tuhan dan pujilah Dia. Ketika engkau yakin, engkau tidak takut, engkau tidak gentar, sungguh-sungguh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika hati kita lelah, mungkin kita juga capek diolok-olok orang, dikomentarin. Sudah ingatlah anugerah Allah telah tersedia bagi kita. Maka ingat ketika suara itu semakin bising, yang pertama kita harus ingat, dengarkan isi hati kita, hati yang dikuasai Roh Kudus. Dan ingatlah yang kedua, jangan pernah lupa, Tuhan pasti menyertai. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang menyerahkan tanggung jawab Injil ini kepada orang lain, tetapi kami tahu itu adalah bagian dari diri kami.
Kiranya Tuhan menolong kami agar dalam masa-masa karantina seperti ini, kami pun boleh tetap menjadi saksi Tuhan melalui sikap hidup kami, melalui penggunaan sosial media kami. Kami tahu yang kami muliakan haruslah Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu menyadari bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami menjalani tugas panggilan untuk memberitakan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan Tuhan, kami juga mau menyerahkan bersama-sama untuk setiap anak remaja di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami mungkin tidak ibadah secara bertatap muka langsung di satu ruang ibadah, tetapi kiranya setiap kami yang beribadah di rumah, kami pun boleh tetap mengingat Tuhan. Kami tetap menjaga relasi kami dengan Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya dalam hidup kami. Kami tidak mengabaikan perintah-perintah Tuhan, apa kewajiban kami sebagai orang-orang Kristen. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan hidup kami. Kami juga menyerahkan untuk persiapan new normal yang akan dihadapi oleh Surabaya. Kiranya Tuhan, Engkau menolong pemerintah, sekolah, gereja, segala yang harus dibuka kembali, kantor Tuhan, kiranya Engkau berkati segala prosedur yang dibutuhkan, Tuhan yang menolong. Kiranya berikan hikmat kepada pemerintah, kepada para pemimpin gereja juga untuk menyikapi new normal ini dengan penuh bijaksana. Berikan hikmat kepada mereka untuk memutuskan segala perkara. Kami juga menyerahkan untuk setiap korban pasien maupun para dokter yang mengurusi masalah corona ini Tuhan. Kami menyerahkan kiranya mereka pun boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun ini adalah masa-masa yang tidak mudah dan mungkin juga melelahkan, sangat melelahkan bagi mereka. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan. Mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya karena terjangkit COVID-19, kiranya Tuhan yang berikan penghiburan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan. Kiranya setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan terus tanamkan dalam hidupnya bahwa mereka punya tanggung jawab Injil yang harus diberitakan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan remaja sekalian yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur dalam segala keadaan, apapun yang kita alami saat ini. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Yesaya 54 ayat 10 mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Oleh karena itu kita tetap bersyukur, sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Melalui kesempatan ini kami mengundang rekan-rekan sekalian tetap menyatakan ucapan syukurnya melalui persembahan kita. Dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer Bank BCA atau melalui fintech seperti OVO, Dana, atau yang lainnya. Atau kalau tidak sempat keduanya, bisa dapat dimasukkan dalam amplop. Setelah 1 bulan, rekan-rekan bisa menelpon ke kantor gereja dengan nomor 031 353 3836 atau dengan WA nomor 0821
4088 untuk dapat diambil ke rumah saudara masing-masing. Kita terus berdoa agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk persembahan yang bisa kami berikan pada hari ini. Biarlah persembahan kami adalah persembahan yang bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau juga pakai kami, kehidupan kami khususnya, supaya melalui kehidupan kami dalam masa pandemi ini, hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu, bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai sudah perjumpaan kita di minggu ini, meskipun hanya lewat daring. Aku harap kalian tetap menikmati ibadah tadi. Nah, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari kita nyatakan komitmen kita. Ini aku, utus aku Tuhan. Akulah pencipta.
Biarlah saudara setiap pribadi berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utus aku. Utus kembali kepada teman-temanku untuk menguatkan. Utus kembali untuk jadi berkat bagi mereka. Utus kembali untuk menjadi saksinya. Kita terus berdoa supaya COVID-19 selesai dan kemudian kita ada persekutuan, pertemuan ibadah di dalam new normal untuk kembali memuliakan Tuhan. Barang siapa berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku, engkau akan diberkati oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.